Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Di kota Medan inilah kelompok ekoenzim Nusantara Medan melakukan penyemprotan kota Medan selama 4 hari guna menjernihkan udara. Kepedulian akan lingkungan hidup adalah sebuah sumbangan yang nyata dan menampilkan yang akan bumi. Itulah yang dilakukan oleh kelompok ekoenzim Nusantara Medan yang melakukan penyemprotan kota Medan selama 4 hari guna menjernihkan udara. Penyemprotan dilakukan sejak tanggal 13 sampai tanggal 16 Mei 2021. Adapun bahan penyemprotan yang dipakai oleh ekoenzim Nusantara Medan adalah ekoenzim sendiri yang telah diproduksi di dalam ekoenzim ialah larutan serbaguna atau multifungsi yang difermentasi dari limbah organik buah dan sayur. Proses memproduksi ekoenzim sangat mudah dengan memanfaatkan bahan-bahan yang sederhana dan ada di sekitar kita, khususnya limbah dapur. Salah satu fungsi ekoenzim bisa menjernihkan udara. Penyemprotan ini dimulai di depan kantor Kodim dekat lapangan Banten Medan. Pembukaan dan pemberangkatan langsung dipimpin oleh Wali Kota Medan, Bapak Bobi Nasution. Dalam wawancara, Bapak Bobi sempat menjelaskan apa itu ekoenzim, apa fungsinya, dan apa harapannya. Dengan pengolahan limbah ataupun sampah organik ini, tentunya pemanfaatan pertamanya mengurangi kita limbah atau sampah-sampah organik yang selama ini bertumbuh saja tak digunakan. Ini bisa bermanfaat, itu manfaat pertama. Yang kedua, setelah diolah selama kurang lebih 3 bulan, manfaatnya tadi sudah kita dengarkan. Pertama, untuk udara bisa menjernihkan, memurnikan. Untuk air juga seperti itu. Untuk tanah juga efek samping dari untuk ke tanah tidak ada karena tidak menggunakan bahan kimia. Ini sangat baik. Nah, inilah beberapa manfaat, terutama pada saat sekarang ini kita untuk sama-sama menjaga kebersihan untuk agar terhindar dari virus COVID-19. Manfaat-manfaat dari seperti ini yang kita butuhkan untuk tetap menjaga udara, tempat sekitar kita agar tetap steril, bahkan kebersihan tubuh kita juga ini bisa lebih terjaga. Ini Pak, apakah nanti penyemprotan ini akan dilakukan di seluruh kecamatan atau bagaimana? Atau di inti kota saja? Ini kita buat 3 hari ya, 4 hari ya, 4 hari. Ini memang mungkin salah satunya belum bisa kita buat masif, salah satu karena keterbatasan ya, bahannya ya, bahannya ready, tinggal alat sama tenaga. Nanti apabila kita sepakat semuanya, bisa kita lebih masifkan lagi, menjaga lingkungan kita. Mudah-mudahan nanti kita sepakat semua menggunakan tenaganya bisa kita
fokuskan di seluruh kecamatan. Iya. Satu lagi Pak, terkait dengan ekoenzim ini, apakah kemudian nanti manfaatnya sama dengan disinfektan atau tidak perlu lagi pemutaran disinfektan setelah ini Pak? Ini disinfektan plus kayaknya ini. Disinfektan alami tanpa bahan kimia, dan manfaatnya tadi bukan hanya disinfektan seperti biasa, banyak nilai lebihnya lagi, bukan disinfektan plus ini. Bapak Inlong selaku penggerak ekoenzim Kota Medan dan menjadi volunteer pelaksana penyemprotan ini yang telah membagikan ekoenzim dan memfasilitasi armada dan fasilitas-fasilitas yang lain, mengungkapkan agar semua masyarakat mulai membuat ekoenzim di rumah sendiri. Harapan saya semoga dengan sanitasi dari ekoenzim bisa untuk kita berbuat lebih banyak kepada masyarakat dan warga, khususnya di Kota Medan. Karena kita didukung oleh pimpinan kita di Kota Medan, baik wali kota, personil dari TNI, Kodam, Kodim, juga mungkin nanti dari Belawan ya, mungkin kepolisian dari Belawan. Semoga ini merupakan tahap awal yang bagus untuk langkah-langkah kita ke depannya. Selain wali kota, hadir juga dalam acara penyemprotan Kota Medan ini Dandim 0201 BS, Bapak Kapolrestabes Medan, Bapak Dan Lanut Suwondo, Bapak Kapolresta Belawan, Bapak Danyon Marhanlan Belawan, dan para Kadis Pemko Medan. Kota Medan, ekoenzim, relawan ekoenzim. Salam ekoenzim. Salam ekoenzim. Semangat.